Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Azwa Garden. Di video kali ini saya buat khusus untuk menjawab banyak dari pertanyaan teman-teman mengenai trik pengurangan daun, terutama teknik pengurangan daun di saat anggur memasuki fase generatif, terutama jika pohon anggur kita di dalam fase generatif menghadapi musim hujan yang telah tiba, sehingga buah anggur dan pohon anggur kita aman dari penyakit dan jamur. Dimana di video-video saya sebelumnya saya merangkum beberapa trik atau 3 trik bagaimana mentreatment pohon anggur kita di fase generatif di saat musim hujan, agar pohon anggur kita dan buah anggur kita aman dari penyakit dan jamur, juga untuk memaksimalkan ukuran dari tandan dan juga buah anggur. Ada beberapa teman-teman yang masih belum paham dan bertanya tentang teknik pengurangan daun tersebut. Dan kali ini saya khusus akan membahas tentang trik atau teknik pengurangan daun di mana pohon anggur sudah memasuki fase generatif. Langkah yang pertama adalah, misalnya jika tunas bud yang akan kita buahkan sudah seperut seperti ini, buanglah daun pertama atau daun yang tidak sempurna. Contohnya seperti ini. Karena biasanya daun yang pertama atau daun kedua bentuknya tidak akan sempurna dan tidak akan bisa melakukan fotosintesis dengan baik, sehingga akan menjadi beban bagi tunas bud yang baru seprut. Jika kita membuang daun pertama yang tidak sempurna, maka kita akan mengurangi beban dari tunas bud yang baru seprut, sehingga nanti nutrisi akan fokus ke daun yang sempurna dan calon bunga. Kemudian dilanjutkan dengan langkah yang kedua, di mana langkah yang kedua kita lakukan di saat bunga anggur sudah mencapai fase berry set atau 1 minggu setelah polinasi. Bersihkan tunas air di seluruh tunas atau ruas-ruas sebelum tandan buah dan buang daun yang kedua. Cek di setiap ruas apakah ada kutu-kutu yang bersembunyi di setiap ruas. Jika ada, bersihkan. Terutama cek pangkal tunas bud yang seprut, karena biasanya ada kutu-kutuan yang suka bersembunyi di pangkal-pangkal tunas bud, sehingga kutu-kutu ini jika dibersihkan tidak akan mengganggu proses pembesaran dari beri, karena jika dibiarkan maka kutu-kutu ini akan menyedot nutrisi dari pangkal tersier. Buang daun kedua, kemudian bersihkan dari kutu ataupun semut. Jadi, manfaat dari pengurangan daun ini bukan saja dalam menghemat nutrisi atau memfokuskan nutrisi ke daun yang sehat dan juga ke beri, tetapi juga menjaga kesehatan dari pohon anggur itu sendiri dari segala hama maupun penyakit. Karena jika kita tidak membuang daun pertama yang kedua, selain akan menghabiskan nutrisi, juga akan menjadi sarang bagi kutu-kutu untuk bersembunyi karena akan terlalu rimbun. Kemudian langkah yang ketiga, batasi ujung tersier di daun ke-15 setelah tandan buah, agar nutrisi tidak lari ke ujung, tapi nanti nutrisi akan terbagi dan kembali ke beri dan batang tersier. Jika ada tunas air, maka lakukan axle break di 3 atau sampai 5 tunas air paling ujung. Di tunas air sebelum ruas ketiga atau kelima bisa dibersihkan seluruhnya. Ada teman-teman yang bertanya, apakah tunas bud tidak akan pecah jika kita membersihkan tunas air? Tunas bud tidak akan pecah selagi kita menyisakan 2, 3 atau sampai 5 tunas air terujung dan melakukan axle break atau penghentian nutrisi. Jika dari tunas air ini tumbuh kembali, maka axle break kembali dan sisakan 2 daun. Kemudian jika tumbuh kembali, sisakan 3 daun. Dan jika tumbuh kembali, maka kembali ke 1 daun lagi. Tapi jika teman-teman terlalu khawatir, teman-teman bisa menggunakan teknik axle break di seluruh tunas air yang ada di setiap ruas, menyisakan 1 daun jika teman-teman takut untuk membersihkan tunas air setelah tandan buah. Hal ini sangat penting dilakukan agar memfokuskan nutrisi ke beri anggur sehingga pembesaran beri anggur lebih maksimal. Dan ini saya akan contohkan di anggur Everest ini.
Di sini saya melakukan penghentian atau axle brake di 5 tunas air terujung, dan ini adalah axle brake yang ketiga. Di sini saya menyisakan 2 daun dan tumbuh kembali, jadi saya akan menyisakan 3 daun, sehingga nutrisi akan kembali ke pangkal tersier dan mengisi beri anggur, sehingga beri dari anggur Everest ini bisa besar maksimal dan ukuran beri merata di setiap tandan. Dan ini contoh penghentian nutrisi yang saya lakukan di 5 tunas air terujung. Selain berguna untuk mengatur distribusi nutrisi ke buah, hal ini juga sangat penting karena akan mengurangi kelembaban di pohon anggur, apalagi di saat musim hujan telah tiba. Jika pohon anggur terlalu rimbun, maka akan menyebabkan kelembaban yang tinggi di ranting dan daun pohon anggur, sehingga akan menjadi tempat ideal yang tumbuh bagi jamur, apalagi di musim hujan seperti saat ini. Jika kita melakukan trik ini dengan baik, maka akan meminimalisir perkembangan dari penyakit dan jamur, sehingga aliran udara atau sirkulasi udara akan berjalan dengan baik dan akan menjaga kelembaban tetap stabil dan ideal bagi tumbuh kembang pohon anggur, terutama ideal bagi perkembangan beri atau buah anggur kita. Seperti yang terlihat di sini, beri dari anggur Everest ini cukup sehat dan mulus, tidak ada tanda-tanda dari serangan jamur walaupun di musim hujan. Ini salah satu manfaat jika kita menerapkan trik pengurangan daun ini. Kemudian di saat beri sudah mencapai seperti ini, lakukan pengurangan kembali di pangkal. Kurangi 1 daun atau daun yang ketiga. Hal ini kita lakukan agar beri anggur mendapatkan sinar matahari yang cukup, karena jika beri anggur sudah mencapai setengah dari usia pematangan, maka beri anggur membutuhkan sinar matahari yang banyak untuk memasuki masa veraison atau pematangan, sehingga kebutuhan sinar matahari dari beri anggur ini tercukupi. Sinar matahari sangat penting bagi tumbuh kembang pohon anggur di masa generatif, apalagi sinar matahari pagi dan sore hari. Ini terkait dengan perubahan pigmen warna pada buah anggur. Jika buah anggur kekurangan sinar matahari, maka perubahan pigmen pada saat masa veraison tidak akan sempurna. Karakter warna dari anggur tidak akan berubah dengan baik atau dengan sempurna jika kekurangan sinar matahari, dan pembesaran dari beri anggur akan terganggu karena daun-daun dari pohon anggur kita tidak bisa melakukan fotosintesis dengan baik jika terlalu rimbun. Karena di sini kita membutuhkan daun-daun utama setelah tandan untuk melakukan fotosintesis, sehingga bisa menyalurkan karbohidrat atau pati ke beri anggur, sehingga pematangan dan pembesaran volume dari beri anggur akan optimal. Dan ini adalah teknik yang terakhir atau teknik yang kelima, yaitu pembersihan daun utama anggur di atas buah anggur dan sebelum tandan anggur. Ingat, daun utama yang dibuang adalah sebelum tandan buah anggur, bukan setelah tandan anggur. Nah, di sini semua daun utama dan tunas air telah bersih di sebelum tandan buah anggur. Jika trik ini sudah dilakukan, maka perkembangan dari buah anggur akan optimal dan meminimalisir penyakit terutama jamur di pohon anggur kita di musim hujan, karena sirkulasi udara sudah berjalan dengan baik dan pohon anggur terutama buah anggur kita sudah mendapatkan sinar matahari yang cukup. Semoga video ini menjawab dari pertanyaan teman-teman yang masih belum paham tentang trik atau teknik pengurangan daun ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.